Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan sunnah-sunnah dalam solat berupa perbuatan. Poin ke-6. Pembahasan kemarin berkaitan tentang sunnah-sunnah dalam perbuatan itu adalah ketika turun sujud, yaitu mendahulukan kedua tangan sebelum kedua ruku, sebelum kedua lutut. Jadi mu'alif merujukkan pendapat yang berdalil dengan hadis Abu Hurairah, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa liyadha' yadayhi thumma rukbatayhi." Apabila salah seorang kalian sujud, maka janganlah turun seperti unta, maka hendaklah letakkan dulu kedua tangan sebelum kedua lutut. Nah, namun para ulama berbeda pendapat karena ada hadis Wail bin Hujr. Hadis Wail bin Hujr, yaitu beliau melihat Nabi SAW kalau sujud meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Dan hadis Abu Hurairah ini menurut Imam Ibnul Qayyim adalah maqlub, terbalik. Karena onta kalau turun justru apa dulu? yakni tangan terlebih dahulu. Sementara dalam hadis jangan seperti onta, letakkan tangan dulu. Justru onta itu tangan dulu. Menurut siapa ini? Imam Ibnul Qayyim. Terlepas dari ini semua, ini termasuk berarti khilafiyah yang mu'tabar, yang kita harus berlapang dada karena ada dua riwayat. Ya. Namun tentu kalau bisa memilih riwayat yang paling kuat, kita bisa memilih riwayat yang paling kuat. Ya. Para ulama Saudi rata-rata menggunakan hadis Wail bin Hujr, lutut terlebih dahulu, karena juga lebih cocok dengan apa? Dengan organ tubuh manusia yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Yang lebih dekat ke bumi adalah apa dulu? Lutut dulu gitu. Ketika turun, maka urutannya lebih tepat. Ya. Maka ulama-ulama Saudi rata-rata memegang hadis Wail bin Hujr. Adapun ulama-ulama Jordan, murid-murid Syekh Albani berpendapat hadis dengan hadis Abu Hurairah. Ya. Taib. Nah, sekarang yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullah hafizahullah taala an yaf'ala fi sujudihi ma tadamanathu hadhihi al-haditsu minal hayat. Hendaknya melakukan di dalam sujudnya itu apa yang terkandung dalam hadis-hadis berikut ini tentang tata caranya. Jadi mu'alif membawakan beberapa hadis-hadis berkaitan tentang sujudnya. Yang pertama hadis Abu Humaid. Atau ini sudah kayaknya ya. Baik. Kita baca hadis Abu Humaid fi wasfihi salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Humaid tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi hadis Abu Humaid ini banyak sekali meriwayatkan tata cara sifat atau sifat salat Nabi. Qala fa idza sajada, maka apabila Rasul sujud, wada'a yadayhi, beliau meletakkan kedua tangannya ghaira muftarishin, ya, tidak menghamparkannya, yakni tidak menghamparkan seperti ini, ya, meletakkan di lantai seperti ini. Wala qabidihima, dan tidak menggenggam kalau sujud, ya. Wastaqbala bi'atrfil asabi rijlaihi al-qiblah, ini kalau sujud tidak menggenggam berarti melepas seperti ini. Dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari-jari kakinya itu ke arah kiblat, jadi dilipat begini jemaah. Jadi bukan dilipat dengan melipat jari-jari, itu berarti mengarahkan ke arah kiblat. Taib, ini satu. Yang kedua, wa anil Bara, hadis dari Al-Bara, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda,
idza sajadta, apabila engkau sujud, fadha' kaffaik, maka letakkan telapak tanganmu, lalu warfa' mirfaqaika, dan angkat kedua sikutmu. Jadi tidak boleh dihamparkan seperti tadi, Nabi tidak menghamparkan. Dan ini memang seperti hamparannya binatang, anjing dan yang semisal. Dalam hadis yang lain dikatakan tidak boleh, ya, walal inbasat kan kal inbasat, yakni seperti menghamparnya anjing, ya. Jadi jangan menghamparkan lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya atau kakinya. Terus hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Malik ibni Buhainah, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana, bahwa Nabi SAW apabila beliau apabila salat, faraja baina yaday, beliau itu merenggangkan kedua tangan, maksud merenggangkan begini jemaah, direnggangkan begini, bukan dilipat begini kalau sujud. Bukan begini, ya. Hatta perempuan, enggak ada beda laki perempuan para jemaah. Misalnya perempuan menahan, mohon maaf, dadanya, enggak. Tapi tetap sama, laki perempuan sama, direnggangkan. Farroja baina yadayhi, kedua tangannya seperti ini. Hatta yabdua bayadu ibtayhi, sampai nampak putih kedua ketiak Rasul dari belakang. Nampak kedua ketiak. Ini menunjukkan apa? Yang pertama, ketiak Nabi itu putih, nggak ada bulunya. Karena ketiak itu disunahkan dicabut, kalau mampu dihilangkan dengan cara apapun. Terus yang kedua, kalau nampak ketiak berarti terkadang gamis Nabi itu lengannya apa jemaah? Kalau nampak ketiaknya putih, ya lengannya pendek, gitu. Taib. Lalu hadis yang keempat, wa an Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Saya pernah kehilangan Nabi padahal beliau bersama saya di kasur, di tempat tidur. Lalu fawajadtuhu sajidan. Lalu saya mendapati Rasul dalam keadaan sedang sujud. Yani tadinya Nabi sedang tidur bersama Aisyah, tiba-tiba Aisyah cari-cari kok tidak ada, ternyata sedang sujud. Rasan aqibaihi. Ya. Yani beliau merapatkan kedua mata kakinya. Jadi kalau sujud kaki kita dirapatkan. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah ini, mustaqbilan bi atrafi asabihil qiblah, lalu jari-jarinya dihadapkan ke kiblat, yakni dilipat. Ya. Jadi rason ini maksudnya dirapatkan jemaah. Ya. Taib. Maka ini diantara sunnah-sunnah dalam sujudnya. Sunnah-sunnah di dalam sujud ada beberapa hadis. Kemudian tambah lagi hadis yang lain dari Wa'il bin Hujr. Wa an Wa'il bin Hujrin qal ataitu al-Madinah. Saya mendatangi Madinah. Faqultu, maka saya pun mengatakan, yani mungkin dalam hati dia berkata, maksudnya gitu. La anzuranna ila salati Rasulillah, sungguh aku benar-benar akan melihat bagaimana Rasulullah salat. Ya. Fa dzakara ba'd al-hadis, lalu beliau menyebutkan beberapa hadis. Wa qala, lalu dia berkata, menceritakan bagaimana salatnya Rasul. Tsumma hawa, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam turun, fasajada, lalu sujud, fasara ra'suhu, lalu kepala beliau itu baina kaffai, antara kedua telapaknya. Jadi ketika sujud Rasul itu tangan, ya, dua telapak tangan ini di antara kepala. Sama dengan ketika takbiratul, atau ketika kita mengangkat ketika takbir. Seperti ini. Dan angkat tangan ini para jamaah kemarin sudah kita bahas, di pundak atau di telinga atau di atas telinga. Intinya sekitar ini, dan insya Allah semuanya benar. Rata-rata semua benar. Yang salah itu pertama yang ke sini. Ada yang sampai memasukkan ke telinganya seperti azan. Allah. Ada yang seperti itu yang salah. Atau yang di atas, tapi ini jarang kesalahan seperti ini. Yang rata-rata kesalahan ada seperti ini. Ya. Atau yang
tidak sampai di bawah, yani di bawah bahu. Nah, seperti ini. Allah. Adapun masalah telapak, memang menghadap kiblat ini tidak harus diginikan jemaah. Sebenarnya dengan begini pun agak mencong, tidak masalah. Yang penting tidak begini aja, gitu aja jemaah. Yang penting tidak begini aja. Kalau begini itu sudah betul, tidak harus. Ada yang sampai memaksakan apa? Memaksakan harus kiblat, jadi sehingga begini akhirnya sampai dadanya begini, ya, sehingga mau menyerang. Tinggal ya. Jadi cukup Allah begini ke arah ini juga boleh, tidak harus betul-betul ke kiblat. Kemudian kemarin juga yang sunnah itu adalah tentang mengarahkan pandangan, kan hadis Anas. Hadis Anas sebenarnya dhaif. Hadis Anas bin Malik itu dhaif, sehingga masalah pandangan dalam sholat itu, ya, kalau memang lebih khusyuk ke bawah ke tempat sujud itu afdal. Kalau tidak masalah, tidak harus ke tempat sujud, karena bahkan riwayat-riwayat para sahabat dalam sholatnya ini mengisyaratkan tidak memandang ke arah tempat sujud. Bagaimana sahabat ketika ditanya, bagaimana kalian tahu kalau Nabi membaca ketika sholat sir, ketika duhur asar, bagaimana? Kata para sahabat, bittirabi lihyatihi, dengan bergerak-geraknya jenggot Rasulullah. Nah, kalau jenggot Rasul berarti sahabat lihatnya kemana jemaah? Ke depan, ke imam. Makanya Imam Bukhari membuat sebuah bab tentang orang yang sholat memandang ke arah imam. Ini artinya itu ada, ini dibolehkan, itu jemaah. Bahkan sahabat lihat Nabi ketika sujud, ketika sholat itu cucu Nabi digendongnya oleh Nabi, menunjukkan para sahabat melihat. Itu. Jadi intinya masalah memandang ke bawah itu ke tempat sujud, ya, berbeda ketika duduk tahiyat jemaah. Itu hadisnya sahih. Jadi kalau ketika duduk tahiyat, pandangan Nabi tidak melebihi jari telunjuknya. Kalau sedang duduk tahiyat, betul memandang ke arah jari telunjuk kita, ya. Tapi ketika kita berdiri, maka boleh ke depan. Yang nggak boleh itu kan ke atas, cuma ya. Kalau ke atas gini nggak boleh. Atau kemana? Kemana yang nggak boleh lagi? Ke kiri, ke kanan, tulah toleh. Tapi kalau ke depan tidak masalah. Bahkan cuma ketika kita ruku, pandangan kita kemana? Nek pandangan kita ke tempat sujud, kadang kita harus mendongakkan kepala sehingga ini jadi tidak rata. Jelas ya? Kalau kita pandangan sedang sujud itu harus ke tempat sujud ketika ruku, ketika ruku, ya, ketika ruku begini harus ke tempat sujud. Terkadang ini kepala menjadi begini jemaah, karena harus ke tempat sujud. Jadi boleh ke sini, ya, yang penting ini menjadi rata. Terus ketika berdiri boleh ke tempat sujud, boleh juga ke depan. Bahkan lihat imam, barangkali imam salah, nanti jangan nunduk semua, nanti imamnya keliru, tidak ngerti. Yang harusnya imam duduk misalnya, kok malah berdiri. Taib. Nah, itu koreksi tentang memandang ke tempat sujud ketika berdiri. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, ya, menurut mu'allif adalah sunnah. Nah, sebagian hadis itu para ulama ada yang mensahihkan, namun sebagian melemahkan hadis Anas bin Malik tersebut. Nah, itu di antara beberapa koreksi. Kemudian tentang sedekap juga. Jadi sedekap itu para jemaah ada yang disebutkan jadi 3, ya. Pertama telapak, punggung telapak, kemudian ini disebut arus gotu pergelangan. Kemudian di sini adalah disebutnya as-sa'id. Sa'id itu di sini. Jadi 3 ini ditempelkan, 3, 1, 2, 3. Nah, ini digenggam. Ya. Ini boleh lengan. Yang tidak boleh sikut seperti ini. Tapi ini masih boleh megang ini, atau yang 3 ini ditempelkan. Tentang ini pun, tentang sodar, itu juga sebenarnya semua hadisnya lemah, ya. Baik yang di bawah pusar ataupun yang di sodar di dada. Maka ini kesimpulannya, mana saja yang jenengan merasa enak nyaman, di sini. Bahkan jangan terlalu atas, ya, di sini.
Hatta bawah pusar tuh ya, itu juga ulama kita, Imam Abu Hanifah, ada hadis walaupun dhaif ya. Semua hadis yang dhaif sebenarnya. Hatta termasuk hadis yang dijadikan rujukan di dada. Maka intinya kalau masalah meletakkan telapak tangan ketika sedang berdiri itu boleh di mana saja, mau di agak bawah sedikit, yang mana nyaman, enak, khusyuk. Nah, ini agak longgar dalam masalah ini. Taib. Kembali ke bahasan sujud jemaah. Jadi Nabi SAW ketika sujud itu beliau meletakkan telapak tangan ya di pas kepala seperti ini. Seperti ketika kita angkat tangan takbir. Taib. Wa'an Wa'il bin Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, bahwasanya beliau kalau sujud itu dhamma, merapatkan asabi'ahu, jari jemarinya. Sebenarnya semua jari jemari dalam salat itu jemaah semuanya dirapatkan kecuali ruku' saja. Kecuali ruku'. Kalau ruku' yufarijuha, ya, direnggangkan. Tapi kalau semua angkat tangan, sujud, ya, itu semua di dhamma asabi'ahu, dirapatkan. Taib. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara' bin Azib semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah SAW idza sajada, apabila beliau sujud, Rasul SAW sujud, fa wada'a yadayhi bil ardi, maka beliau meletakkan kedua tangannya bil ardi, di bumi, istiqbala bikaffaihi wa asabihi al-qiblata. Ya, beliau menghadapkan telapak dan jari-jarinya ke arah kiblat. Maksudnya ke arah kiblat yang ke situ. Ini bukan dipalingkan tapi diarahkan seperti ini dalam sujud. Taib. Jadi yang sunnah meletakkan dua telapak tangan itu ketika sujud jemaah sama dengan takbir. Mengangkat tangan ketika takbir, yaitu hadwal mankibain atau hadwa al-udunain bis sujud. Jadi antara dua pundak ini atau telinga ya, dalam sujud. Wa hadza madhab al-Malikiyah, ini madhab Maliki dan dipilih oleh para ulama kita berdasarkan hadis tadi, ada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Taib. Yang ketujuh para jemaah, an yakuna, yani sunnah fi'liyah dalam salat. Yang ketujuh, ay yakuna julusuhu baina sajdataini alal hayati allati tadammatha bil al-haditsu al-atiyatu. Hendaklah sujud duduk di antara dua sujud, alal hay'ah, sebagaimana bentuknya, caranya, allati tadammanatha, yang terkandung al-hadits, dalam hadis-hadis al-atiyatu berikut ini. Jadi sekarang cara duduk antara dua sujud. Hadis Aisyah. An Aisyah taqalat, yang pertama hadis Aisyah, dia berkata, wa kana, dan beliau Rasulullah yafrishu rijlul yusra, beliau menghamparkan kaki yang kiri, wa yansibu rijlul yumna, dan beliau mencacakkan kaki yang kanan. Ini duduk apa namanya? Iftiras. Karena iftiras itu artinya penghamparan. Yani dihamparkan kaki yang kiri, lalu yang kanan dicacakkan, ya, ditegakkan maksudnya. Ini satu. Yang kedua, wa Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar dia berkata, min sunnatis salati, di antara sunnah salat, antansibal qadamal yumna, yaitu menancapkan telapak kaki kanan atau mencacakkan telapak kaki kanan, wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblata, dan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat, yang dilipat jarinya. Wal julusu 'alal yusra, sementara duduknya di kaki yang kiri. Kaki yang kiri dihamparkan, diduduki. Ya, ini sudah paham ya, iftirash. Baik. Lalu wa an Tawus, dari Tawus. Tawus ini seorang ulama tabi'in. Ya. Tawus bin Kaisan, nama aslinya Dzakwan bin Kaisan. Tapi digelari Tawus si burung merak, ya, karena keindahan qiraahnya, bacaannya. Taib. Qulna li Ibnu Abbasin fil ik'a.
kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa' alal qadamaini, yaitu duduk di atas tumit, ya, atau di atas dua telapak kaki, maknanya di atas tumit. Faqala hiya sunnah. Seperti ini bercoba. Duduk iqa'. Jadi duduk, duduk di atas tumit, berdiri seperti ini. Ya. Jadi ininya dilipat, kemudian kita duduk seperti ini. Ini duduk iqa'. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa faqala hiya as-sunnah, dia adalah sunnah katanya. Lalu faqulna lahu, lalu kami tanya lagi kepada beliau, inna lanarahu jafa'an birrajul, ya, inna lanarahu jafa'an birrajul, sesungguhnya kita melihat, ya, lanarahu, melihat melihatnya duduk iqa ini jafa'an birrajul, ini seolah melarangnya. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, bal hiya sunnatu nabiyyika, ya, bahkan itu sunnahnya nabimu sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mengenal ada 3 duduk dalam salat, 1 iftirash, 2 tawarruk, dan ketiga iqa'. Nah, ini duduk dalam salat. Baik. Kemudian yang ke-8, di antara sunnah fi'liyah dalam salat, alla yanhadha minas sujud hatta yastawi jalisan. Hendaknya tidak bangkit berdiri dari sujud sehingga tegak duduk. Ini yang disebut dengan duduk apa para jemaah? Duduk jalsal istirahah namanya. Duduk istirahat. Dan duduk istirahat ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sunnah atau hanya sekedar boleh bagi yang butuh duduk istirahat. Ya, karena di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya itu, ya, ketika masa tua, jadi seolah dianggap dia hanya rukhsah. Jadi artinya tidak disyariatkan. Sebagian ulama berpendapat demikian, hanya disyariatkan bagi yang butuh saja. Kalau yang tidak, maka duduk berdiri dari sujud, ya, berarti hanya ada di rakaat berapa? Rakaat yakni 1 mau kedua, ya, atau di rakaat yang ganjil ketiga mau keempat. Nah, itu kan langsung berdiri jamaah. Adapun duduk sejenak di situ namanya jalsal istirahah, duduk istirahat disebutnya. Nah, ini sunnah. Maka mu'alif pun mengatakan ini sunnah. Dan pendapat mu'alif ini adalah sunnah. Sunnah yakni dia afdal, berpahala kalau kita melakukan sebagai ittiba kepada Nabi. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak disyariatkan. Dia bukan bagian dari sunnah, hanya dia boleh bagi yang mampu, bagi yang butuh, ya, bagi yang butuh saja. Namun yang mengatakan sunnah adalah berdasarkan keumuman hadis. Pokoknya setiap praktek Nabi dalam sholat berarti itu sunnah. Artinya itu syariat, gitu. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Jadi masalah duduk istirahat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun hadisnya ini dia, an Abi Kilabah qala, dari Abu Kilabah dia berkata, akhbarana Malik ibnu al-Huwairits al-Laythi, telah mengkabarkan kepada kami Malik bin al-Huwairits al-Laythi, annahu ra'a an-nabiyya, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat, Nabi salat, fa idza kana fi witrin min salatihi, maka apabila di rakaat yang ganjil, ini rakaat 1 atau 3 min salati, dari salat beliau itu, lam yanhab, beliau tidak bangkit dari sujud langsung berdiri, hatta yastawiya qaidan, sampai beliau duduk, ya, sampai beliau tegak duduk sempurna, maksudnya bukan duduk sambil bungkuk, duduk sempurna. Nah, ini hadis yang menunjukkan duduk istirahat atau jalsal istirahah.
Nah, cuman sebagian ulama berpendapat tadi, Malik bin Al-Huwairits dia melihat Nabi sholat seperti ini ketika dia bersama rombongannya dari kabilahnya datang kepada Nabi sekitar 20 hari jemaah. Sekitar 20 hari istilahnya mesantren kilat kepada Nabi, 20 hari dia belajar di situ, sudah itu disuruh pulang oleh Nabi. Nah, ini di masa akhir hayatnya Nabi ini. Itu di masa akhir hayatnya Nabi, sehingga sebagian ulama berpendapat berarti Nabi duduk istirahat yang dilihat oleh Malik bin Al-Huwairits ini adalah di masa tua beliau, menunjukkan berarti karena ada hajat, karena beliau sudah tua ada hajat, seketika berdiri tidak langsung tapi duduk, ya. Oleh karenanya disebut duduk istirahat, karena di situ tidak ada syariat apapun, jemaah, tidak ada bacaan kan, tidak ada bacaan. Ya. Juga tidak ada takbir, tidak ada takbir, hanya duduk sejenak saja. Maka kata ulama dia bukan sunnah, tapi dia hanya rukhsah. Arti rukhsah yakni dibolehkan bagi yang hajat, yang ada keperluan, gitu, yang membutuhkan. Karena di situ tidak ada apa? Tidak ada zikir, tidak ada bacaan, tidak ada takbir juga. Taib. Maka ini di antara pendapat ulama. Di antaranya siapa tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Taib. Kesembilan, an ya'tamida 'ala al-ard idza qama mina rak'ah. Bertekan ke bumi, ke tanah apabila berdiri dari rakaat, ya, berdiri dari sujud. Hadisnya Abu Kilabah tadi, an Abi Kilabah qala ja'ana Malik ibn Al-Huwairits, datang kepada kita Malik bin Al-Huwairits, fa shalla bina fi masjidina hadza, lalu dia salat di masjid kita ini di Syam, ya, ini di Syam, dia sedang mempraktekkan salatnya Nabi. Faqala inni la usalli bikum wa ma uridu shalah. Kata Malik bin Al-Huwairits yang pernah melihat salatnya Nabi itu dulu ketika dia berangkat bersama rombongannya kepada Nabi, ya. Lalu dia mengatakan, saya akan salat, ya, memperlihatkan salat kepada kalian, wa ma uridu salat, dan saya tidak niat salat. Jadi hanya sekedar mempraktekkan cara salat. Dan ini boleh, jemaah. Artinya bukan salat betulan, ya, tapi praktek salat ingin diperlihatkan dalam cara pembelajaran, ini boleh. Sebagaimana hadis di sini. Boleh juga mempraktekkan, mencontohkan solat, langsung praktek solat beneran juga boleh, sebagaimana Rasulullah ketika solat di atas mimbar, jemaah. Jadi Nabi solat di atas mimbar, naik, ya, dan Nabi solat di atas mimbar jangan dianggap ruku, sujud, sujud itu enggak. Nabi solat itu di atas mimbar hanya berdiri saja dan ruku saja, hanya berdiri dan ruku. Adapun sujudnya Nabi turun, mundur, bukan di atas mimbar. Karena mimbar bukan tempat sholat, jemaah. Jadi sujudnya ketika mau sujud Nabi, yani sami Allahu liman hamidah, masih di atas mimbar. Lalu Nabi turun, mundur, lalu sujud di tempat sujudnya. Menunjukkan berarti mimbar Nabi itu di sebelahnya. Kan itu, jemaah. Ya. Mimbar Nabi itu di sebelahnya. Dan demikian mimbar tidak jauh-jauh. Dan boleh mimbar itu dipatenkan, jemaah. Boleh dibongkar pasang, boleh dipatenkan, yang jelas mimbarnya Nabi SAW berarti di situ ada terus di sebelah Nabi SAW. Taib. Kaifa ra'aitu nabiyya? Taib. Walakin akan tetapi uridu an uriyakum kaifa ra'aitu nabiyya yusalli. Tapi saya ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana yang saya lihat salatnya Nabi. Taib. Qala Ayyub berkata, ini rawi hadis ini. Faqultu li Abi Kilabah, lalu saya tanya kepada Abu Kilabah. Kan yang cerita ini Abu Kilabah. Ceritakan tentang Malik bin Huwairits. Malik sahabat, Abu Kilabah bukan. Ya. Ayyub apalagi gitu, jemaah. Jadi yang meriwayatkan dari Abu Kilabah. Aku berkata kepada Abu Kilabah, wa kaifa kanat salatuhu? Bagaimana salatnya dia? Salatnya siapa? Malik bin Al-Huwairits maksudnya. Bagaimana salatnya dia? Qala misla
salati syekhina hadza. Salatnya Abu Kilabah siapa? Malik bin Al-Walith itu seperti salatnya syekh kita ini. Siapa syekh yang dimaksud jemaah ini? Yakni Amr bin Salamah. Ya, yaitu Amr bin Salamah. Saat itu menjadi imam di Syam, yang Amr bin Salamah ini di zaman Rasulullah, ya, dia masih bocah umur 6 tahun yang mengimami kaumnya. Antum ingat ada sahabat yang usia 6 tahun atau 7 tahun mengimami kaumnya. Siapa dia? Amr bin Salamah. Lah ini sudah tua sekarang, diceritakan oleh siapa tadi? Abu Kilabah ini. Ya, salatnya siapa namanya tadi? Malik bin Waris seperti syekh kita ini, imam kita maksudnya, imam. Itu siapa namanya? Amr bin Salamah yang di zaman Nabi mengimami kaumnya usianya berapa? 6 atau 7 tahun. Dan berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i berdalil bolehnya makmum yang salat wajib, bolehnya makmum yang salat wajib bermakmum kepada imam yang salat sunnah. Seperti kasus Mu'ad juga, Mu'ad bin Jabal salat bersama Nabi lalu pulang ke kaumnya, kaumnya nunggu belum pada salat Isya. Maka Mu'ad menyolati menjadi imam, ya, terhadap kaumnya. Saat itu kan ada kasus, ya, Mu'ad membaca surat apa jemaah? Waktu salat Isya itu Mu'ad baca surat apa? Al-Baqarah. Isya Al-Baqarah. Ada sahabat-sahabat yang punya ladang, punya apa, mau mengakhiri ladangnya, lalu dia salat memisahkan dari imam. Lalu dilaporkan kepada Mu'ad, lalu Mu'ad mengatakan huwa munafik, dia munafik katanya. Disebut munafik, tidak terima, dia lapor kepada Rasul. Akhirnya Mu'ad dipanggil, dimarahi sama Rasulullah. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, kata Nabi. Apakah kamu membuat fitnah wahai Mu'ad dengan membaca Al-Baqarah? Jadi imam mengimami makmum dengan bacaan yang panjang itu termasuk kedoliman. Tak boleh. Ya, tapi panjang itu melebihi apa yang ditetapkan oleh syariat. Seperti Al-Baqarah salat Isya itu melebihi syariat. Tapi nek panjang sesuai syariat yaitu normal jemaah. Isya dengan awsatul mufassal itu normal. Maghrib dengan kisar al-mufassal itu normal. Dan subuh 60 sampai 100 ayat itu normal. Jadi Isya itu baca wasyamsi, baca sabihis. Kata Nabi, kenapa Mu'ad kamu baca Al-Baqarah? Kenapa enggak baca sabihis marbi'il a'la? Itu normal. Ya. Jadi kalau sabihisma dianggap panjang oleh makmum salat Isya, sing ndak normal makmumnya jemaah. Memang makmumnya sing tidak normal, pemalas berarti. Salat subuh 100 ayat atau 60 ayat itu normal. Nek merasa kepanjangan berarti makmumnya yang tidak normal. Sing tidak normalnya imam itu kalau tadi jemaah membaca Al-Baqarah, dimarahi oleh Nabi Mu'ad. Padahal Mu'ad orang yang paling dicintai. Kata Nabi kepada Mu'ad apa? Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Tapi giliran berbuat salah, maka Nabi tegur, Nabi marahi. Kenapa kamu enggak baca wasyamsi wa duhaha? Kenapa kamu baca sabismi rabbikal a'la? Ini adalah menunjukkan, dalil yang menunjukkan kalau salat Isya itu sunnahnya adalah awsatul mufassal. Ya. Karena Al-Qur'an itu ditinjau panjang pendeknya, surat-surat Quran itu ada 4 macam. Yang pertama sab'ut tiwal, 7 yang panjang dari mulai Al-Baqarah sampai surah At-Taubah. Yang kedua Al-Mi'un yang ayatnya ratusan. Yang ketiga Sab'ul Mathani, dan yang keempat Al-Mufassal, yakni Al-Mufassal ini surat-surat Quran yang banyak fasalnya, banyak basmalahnya, diawali dari surah Hujurat sampai An-Nas. Nah, ini ada 3 macam ini. Ada yang panjang-panjang, ada yang sedang. Yang panjang itu dari Al-Hujurat itu sampai Al-Buruj. Itu panjang, namanya mufassal yang panjang, tiwal al-mufassal. Yang sedang para jemaah dari setelah Al-Buruj sampai Az-Zalzalah itu sedang. Nah, dari mulai setelah Al-Zalzalah sampai An-Nas itu mufassal yang pendek, itu salat maghrib itu. Ya, demikian. Baik, kembali. Jadi Imam Syafi'i berdalil bolehnya bermakmum yang salat wajib kepada imam yang sedang salat sunnah. Buktinya Amr bin Salamah bocah umur 7 tahun, dia tidak wajib sholat. Bocah 7 tahun itu tidak wajib sholat. Maka ketika dia mengimami
Atau ketika bocah ini sholat, berarti sholat dia sholat apa? Karena belum wajib. Anak-anak kita nih kalau sholat duhur, sholat maghrib, anak-anak kita yang belum balik, dia sholatnya sholat apa jemaah? Sholat sunnah. Karena dia belum ada kewajiban. Berarti imam yang sholat sunnah boleh mengimami makmum yang sholat wajib. Taib. Qala Ayyub wa kana dzalika asy-syai' yutimmu takbir. Maka caranya sholatnya syekh ini yaitu Amr bin Salamah yang zaman Rasul masih bocah, saat itu sudah menjadi syekh ya, sudah menjadi tua gitu usianya. Yutimmu takbir, menyempurnakan takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu an sajdah tsaniyah, perhatikan jemaah, dan kalau dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, dia duduk, wa atamada 'alal ardi summa qama, maka dia bertekan ke bumi, jadi tangan bertekan ke bumi, summa qama, lalu dia berdiri. Baik, jadi hadis ini menunjukkan bukan masalah apa-apanya, tapi masalah bertekannya, wa atamada 'alal ardi summa qama, bertekan ke bumi lalu berdiri. Jelas ya? Baik. Yang ke-10 para jemaah, an yakuna julusuhu fit tasyahudain, hendaknya duduk dalam dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, atau an yakun julusu fit tasyahudain, maksudnya hendaknya duduk di dalam salat yang ada dua tasyahud. Ada dua tasyahud, karena salat itu ada yang dua tasyahud. Salat apa yang tasyahudnya dua? Salat yang lebih dari 2 rakaat. Salat yang lebih dari 2 rakaat tasyahudnya berapa? 2. Adapun salat yang 1 rakaat atau yang 2 rakaat, maka tasyahudnya cuma berapa? 1. Jelas ya? Taib. Nah, ini muallif dan ini ada khilaf jemaah. Muallif tentu merujihkan pendapat madhab Hambali, termasuk diantaranya Syekh Albani dalam masalah ini. Yani duduk terkait masalah duduk yang tasyahudnya 1, ya, itu apakah iftiras atau tawaruk, yani salat subuh atau salat yang 2 rakaat. Kalau menurut madhab Syafi'i kan apa duduknya? Tawaruk, karena setiap salat yang duduknya di situ ada salamnya, maka duduknya tawaruk. Ini madhab Syafi'i. Nah, kita bahas dulu sekarang duduk yang dalam salat ada 2 tasyahud. Maka hadis Abi Humaid dalilnya. Bagaimana cara duduknya? Annahu qala fi wasfihi salatan Nabi, ketika dia mensifatkan cara salatnya Nabi, fa idza jalasa fi rak'ataini, maka apabila Rasul duduk di rakaat kedua, yakni tahiyat awal, jalasa ala rijlihi al-yusra, beliau duduk di kakinya yang kiri, yakni iftirash, wa nasaba al-yumna, dan mencacakan yang kanan. Ini duduk apa namanya? Iftirash. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan bila beliau duduk di rakaat akhir, yakni tahiyat apa nih? Rakaat akhir, yakni duduk tahiyat akhir, ya, rakaat tahiyat akhir. Qaddama rijal yusra, beliau memajukan kaki yang kiri, wa nasaba al-ukhra, ya, dan mencacakan yang kanan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di tempat, di bokongnya, dijadikan dudukan. Ini namanya tawaruk jemaah, duduk tawaruk. Nah, berarti ini tidak ada khilaf jemaah, kecuali madhab ada khilaf juga, cuman yang menyelisih madhab ini lemah. Ini madhabnya Hambali, madhabnya Syafi'i. Jadi kalau tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawaruk. Ini madhab Syafi'i, madhab Hambali. Adapun madhab Maliki jemaah, duduknya salat itu tawaruk semuanya. Madhab Maliki. Madhab Hanafi iftirash semuanya, enggak peduli berapapun rakaatnya. Cuman ini lemah para jemaah, lemah. Nah, adapun nanti salat yang rakaatnya cuman 2 atau yang tasyahudnya cuman 1, barulah antara Syafi'i dan Hambali pun khilaf. Berarti jemaah, Syafi'i dan Hambali sepakat dalam masalah kalau
duduk ketika sholat yang tasyahudnya berapa? Dua. Nggak ada khilaf antara Syafi'i dan Hambali. Nanti Syafi'i dan Hambali, kalau dengan Maliki itu sudah jelas. Maliki dengan Hanafi sudah jelas, karena mereka mazhab Hanafi itu duduknya apa cuma? Duduknya semuanya iftirash kalau Hanafi. Kalau Maliki semuanya tawaruk. Ini nggak usah dianggap gitu ya. Yang kita anggap sekarang ini antara Syafi'i dan Hambali sepakat kalau tahiyatnya dua, itu sepakat, nggak ada khilaf. Yani tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawaruk. Hanya mereka menjadi khilaf nanti ketika rakaat yang cuma dua, yang hanya tasyahud cuma satu. Maka menurut Syafi'iyah tawaruk, menurut mazhab Hambali kembali pada hukum asal, katanya itu iftirash. Nah, namun nanti mana yang rajih jemaah? Ya. Kalau masalah rajih ini relatif jemaah. Antum jangan rajih yang ini, enggak relatif. Menurut dia rajih, menurut fulan belum tentu rajih. Ya. Nah, cuman kita sebagai penuntut ilmu dituntut untuk betul-betul mengumpulkan dalil-dalil yang kuat tuh yang mana gitu jemaah. Ya. Namun kita harus toleran, kita harus lapang dada, ini masalah khilaf. Wallahu alam jemaah. Kalau kata Imam Madzhab Syafi'i ya, bahwa semua duduk yang ada salamnya itu tawaruk. Itu kaidahnya. Dan itu ada hadis dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi atau hadis dari Wail bin Hujr. Nah, adzan dulu, fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Baik, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Nawawi mengatakan dalam masalah ini, kata beliau, wa qad sabaqa ikhtilaful ulama fi anna al-afdal fil julus fi syahudaini at-tawaruk am al-iftirash. Ikhtilaf para ulama tentang bahwa yang afdal di dalam duduk salat yang ada dua tasyahud, apakah tawaruk atau al-iftirash. Maka famadhabu Malik wa ta'ifah tafdhil tawaruk fihima. Perhatikan jemaah. Maka madhab Maliki dan juga ada beberapa kelompok ulama lainnya juga itu menganggap afdal tawaruk dalam dua tasyahud, mau awal mau akhir tawaruk. Ya. Ini madhab siapa? Maliki. Wa madhab Abi Hanifah wa ta'ifah tafdhil al-iftirash. Adapun madhab Hanafi di dua tasyahud tersebut awal dan akhir adalah iftirash. Ini madhab Hanafi. Adapun wa madhab Syafi'i wa ta'ifah yaftarishu fil awal wa yatawarruk fil akhir. Dalam madhab Syafi'i iftirash di tasyahud awal dan tawarruk di tasyahud akhir, berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi para jemaah, inilah yang dijadikan juga dalil oleh Imam Syafi'i, karena di situ ada lafaz hatta idza kanati sajdah allati fiha at-taslim. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di sujud, yakni duduk, nanti di situ ada salamnya, akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala syaqqihil aisar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kaki kiri dan duduk tawarruk di di lambung yang sebelah kiri. Yani duduk tawarruk ini apabila salam yang ada apanya, jemaah? Duduk yang ada apanya? Di rakaat yang duduk di situ tahiyat yang ada salamnya. Berarti Imam Syafi'i juga berkesimpulan kalau salat yang tasyahudnya cuma satu, selama tasyahud itu ada salam, maka itu adalah duduknya tawarruk. Ya. Jadi kita katakan sekali lagi, Hambali dan Syafi'i sepakat kalau dalam urusan tasyahud yang dua, yakni di tasyahud awal duduk iftirash, di tasyahud akhir duduk tawarruk. Hanya mereka beda itu dalam apa jemaah? Salat yang tasyahudnya cuma satu. Khilaf antara Syafi'iyah dengan Hanabilah. Menurut Syafi'iyah tawarruk. Dasarnya hadis Abu Humaid ini jemaah.
Sebab taib. Sekarang apa madhab yang mengatakan kalau duduk sholatnya 2 rakaat, yang tasawufnya cuma 1, duduk 2 rakaat, ya, mau subuh mau sholat, kenapa harus iftirash jemaah? Karena di situ ada hadis, ya, di situ ada hadis bahwa fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijl yusra wa nasabal yumna wa nasabal yumna. Jadi Nabi kalau di 2 rakaat berarti setiap 2 rakaat. Dalam lafaz yang lain, Nabi setiap 2 rakaat membaca tahiyat dan disebutkan duduknya iftirash. Berarti setiap. Nah, jadi kesalahpahaman dan sebab khilaf ulama itu gitu jemaah. Setiap 2 rakaat kata mazhab Hambali ini, setiap 2 rakaat mau berapapun sholatnya rakaatnya, pokok setiap 2 rakaat duduk itu iftirash. Kata Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i enggak, itu masih umum, belum ada batasan. Nah, hadis Abu Humaid ini membatasi duduk yang ada salamnya, masih berapapun rakaatnya harus apa? Tawaruk. Tuh, jadi sebenarnya ya khilafnya ini kuat tuh jemaah. Karena dalam mazhab Hambali, karena hadisnya mengatakan Nabi setiap duduk di 2 rakaat beliau selalu baca apa? At-tahiyat, dan duduknya disebutkan. Setiap duduk yang 2 rakaat itu Nabi iftirash. Nah, kata mazhab Syafi'i, iya, tapi ini kalau sholat yang tasyahudnya lebih dari 1. Jadi di rakaat pertama, di tasyahud pertama, tasyahud awal iftirash. Tapi kalau ada 2 tasyahud apa? Tawaruk. Nah, termasuk kalau sholatnya cuman 2 rakaat, cuman 1 tasyahud, maka tidak boleh iftirash seperti itu, karena itu masih umum dalilnya. Harus dibatasi dengan apa? Yang ada salamnya, berarti duduknya tawarruk. Itu ala kulli hal jemaah terkait masalah ini, masalah khilaf yang sama-sama kuatnya. Maka di antara antum juga tidak masalah, jangan sampai saling menyesatkan. Ini kan masalahnya jemaah. Jadi kadang-kadang kita ini belum dewasa ketika mensikapi khilaf yang mu'tabar. Betul kita wajib memilih mana yang kuat, namun tidak boleh menyalahkan kepada saudara kita, wajib kita berlapang dada. Ini namanya khilaf yang mu'tabar. Tapi tidak boleh mengatakan semuanya benar, tidak. Karena pasti salah satu itu, kecuali memang khilaf itu khilaf tanawu yang semuanya benar. Itu bukan khilaf tadad, namanya khilaf tanawu. Dan hakikatnya itu bukan khilaf. Kalau khilaf tanawu itu, jadi semuanya benar. Contohnya tasyahud, contohnya istiftah jemaah. Ada al-mubayyid baini, ada wajhatu, ada subhanakallahumma bihamdika. Ini khilaf tanawu. Dzikir setelah salat khilaf tanawu. Bukan khilaf hakikatnya, karena semuanya benar. Nah, khilaf tadad ini yang benar pasti satu. Cuma ketika berbeda ini dimaafkan. Dalam syariat kita harus lapang dada. Contoh tentang masalah tata cara ya salat seperti ini, atau masalah-masalah fikih. Termasuk masalah qunut subuh. Itu khilaf yang mu'tabar yang kita harus toleran ya kepada saudara kita yang berbeda. Yang mengatakan qunut subuh bid'ah misalnya, itu yang kunut jangan baper, enggak masalah, karena itu khilaf gitu. Maksudnya sebagian ulama berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Nah, yang kunut jangan merasa dibidah-bidahkan, memang khilaf. Maka yang kunut enggak apa-apa, dia berpendapat ya ini sunnah gitu ya, sebagaimana pendapatnya Syafi'i, enggak masalah. Jangan marah gitu loh jemaah. Ini masalahnya kan marah ketika dikatakan bid'ah. Wah, kurang ajar, bid'ah, dianggap neraka, dianggap kapling surga dan seterusnya. Padahal ulama khilaf ini haram atau halal. Terkadang ulama khilaf ini itu bid'ah atau sunnah. Gitu loh jemaah, khilaf. Ya, dan ini maksud dalam masalah-masalah ibadah ya. Kalau masalah bid'ah mukaffirah enggak ada khilaf ulama ahli sunnah sesama ahli sunnah. Paham ya? Yani disebut bid'ah ada khilaf ulama sesama ahli sunnah. Contohnya Syafi'i dan Imam Ahmad. Khilaf dalam masalah menghukumi qunut subuh, bid'ah atau sunnah. Ini bid'ah bukan bid'ah mukaffirah ini. Ini bid'ah mufassiqah atau bid'ah dalam hukum ibadah. Bukan bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah dalam masalah pokok agama itu tidak ada khilaf ulama sesama ahli sunnah. Yang khilaf itu ulama ahli sunnah dengan ulama ahli bid'ah. Ya, itu baru bid'ah dalam mukaffirah. Ya. Jelasnya, jadi jangan baper.
Kalau ada yang berpendapat kunut subuh bid'ah, nah yang kunut jangan baper. Lalu kemudian yang kunut ketika mengatakan sunnah, yang tidak kunut juga jangan marah-marah, tidak masalah. Ini masalah khilafiyah, termasuk cara solat kita ini. Baik. Jadi kesimpulannya, masalah duduk ketika tasyahud berjamaah harus dirinci ya. Jadi duduk dalam tasyahud itu ada yang solatnya 2 tasyahud, ada yang 1 tasyahud. Solat yang 2 tasyahud, maka ada khilaf para ulama berkaitan tentang cara duduknya. Lalu bagaimana dengan yang 1 tasyahud? Yang 1 tasyahud, para jamaah sekalian, di antara yang berpendapat duduknya adalah duduk iftirash, yang 1 tasyahud. Ini juga ada khilafnya, duduk iftirash. Itu di antaranya madhab Syafi'iyah, ya. Madhab Syafi'iyah, dan di antara yang iftirash itu bukan Syafi'iyah. Syafi'iyah apa tadi? Tawaruk ya, iftirash itu apaan? Itu madhab Hambali. Tentu madhab siapa lagi coba? Tadi kan sudah saya jelaskan. Siapa lagi berarti? Yang iftirash sudah jemaah. Hanafi. Karena Maliki tawaruk semua. Tawaruk semua kalau Maliki. Berarti kalau tasyahud yang cuma 1, madhab Syafi'i ini cocok dengan madhab yang mana? Maliki. Karena Maliki kan semua tawaruk. Otomatis subuh pun tawaruk. Lawong sing. Pokoknya semua tawaruk. Kalau madhab Maliki. Berarti cocoknya madhab Syafi'i dengan madhab Maliki tentang tasyahud yang 1. Adapun yang iftirash cocoknya madhab Hambali dengan siapa? Yang memang semuanya iftirash, yaitu madhab Hanafi. Nah, di antara ulama kita jemaah yang iftirash, ya tentu yang bermadhab Hambali. Contohnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan rata-rata ulama Saudi termasuk Syekh Al-Albani dan murid-muridnya, rata-rata semuanya. Jadi rata-rata mereka ulama-ulama Timur Tengah itu duduk yang yang 1 tasyahud itu duduknya iftirash. Ya. Jadi lebih banyak madhab yang duduknya iftirash jemaah. Salat subuh, salat 2 rakaat itu lebih banyak iftirash madhabnya, karena ulama-ulama Saudi madhab Hambali, madhab Hanafi, ya. Cuman juga di sini yang tawaruk madhab Maliki dengan madhab Syafi'i dengan madhab yang cocok tentu madhab Maliki, ya. Baik. Selesai insyaallah. Cuma di situ ada sedikit yang belum kita baca dari hadis, insyaallah kita baca sedikit, yaitu tentang isyarat telunjuk ya jemaah. Isyarat telunjuk itu hadis terakhir tentang isyarat telunjuk. Nanti setelah itu masuk ke zikir setelah salat insyaallah. Ini al-adhkar wal ad'iyah al-masyru'ah ba'da shalah. Zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah salat. Wallahu taala a'lam. Baik, cukup? Ada? Baik. Aduh, saya enggak bawa kacamata. Coba bisa baca? Sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin wa iyyakum. Apa yang hendaknya kita lakukan ketika mendapati bacaan Al-Fatihah imam yang banyak kesalahannya? Tetap melanjutkan salat atau berlepas dari jamaah? Baik. Kesalahan membaca Al-Fatihah ada 2, harus diperinci para jamaah. Taib, atau kita umumkan secara umum dulu ya. Kesalahan dalam solat dalam membaca Al-Quran itu disebutnya lahan. Nah, lahan ini para jamaah, kesalahan dalam membaca Al-Quran dalam solat itu ada 2 macam. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua selain Al-Fatihah. Kalau kesalahan dalam surat selain Al-Fatihah ini dimaafkan walaupun sampai merubah arti. Atau kita bagi 2 lagi, kesalahan dalam membaca itu ada 2. Ada yang kesalahan merubah arti, ada kesalahan membaca itu tidak merubah arti. Nah, kalau surat selain Al-Fatihah walaupun
sampai merubah arti itu sholatnya sah. Walaupun sampai merubah arti selain Al-Fatihah ya. Karena dia bukan rukun sholat gitu jemaah. Adapun kalau dalam membaca Al-Fatihah ada dua macam berarti. Yang pertama yang lahnun al-jali, kesalahan yang jali yang dia merubah arti. Yang kedua lahnun khafi, yaitu kesalahan yang tidak merubah arti. Nah, hukum sholat yang salah baca Al-Fatihah yang tidak merubah arti, sholatnya sah. Maka bermakmum, tidak masalah, sholatnya sah. Contohnya salah misalnya para jamaah ziratal ladzina an'amta alaihim, ziratal itu masih tidak merubah arti. Atau misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamda harusnya apa? Alhamdulillah, ini tidak merubah arti ya. Tapi kalau sudah merubah arti ya, merubah arti maka sholatnya tidak sah. Maka kita keluar, nggak boleh bermakmum dengan orang seperti itu. Dan harus diganti, kalau dia imam harus diganti. Maka imam itu perbaguslah minimal Al-Fatihahnya. Contohnya apa? Ghairil maghzubi alaihim, maghzubi itu merubah arti. Atau misalnya ngan ngamta ngalaihim, ngan ngamta ini juga merubah arti. Apa ngan ngamta para jemaah? Merubah arti, maka tidak boleh ya. Oleh karena itu bagaimana kalau bermakmum dengan yang rusak bacaan Al-Fatihah? Kalau lahnul jali maka tidak sah, nggak boleh sholat bersamanya, harus keluar kita. Kalau lahnun khafi lanjutkan saja karena masih dianggap sah sholat bersama. Namun kurang afdol dijadikan imam, tidak baik dijadikan imam walaupun salah khafi, salah yang tidak merubah arti. Jelas jemaah? Baik, wallahu taala alam. Ya. Nah, mm-mm. 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 Taib. Jadi para jemaah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, yaitu apa hukum sholat posisi imam lebih tinggi daripada makmum. Maka ada ulama yang melarang secara mutlak karena ada riwayat, ada hadis. Itu di mana sahabat ketika mengimami ditariknya karena tempatnya lebih tinggi. Dan ini pendapat yang kuat, jadi tidak boleh. Namun hukumnya makruh jemaah, tidak sampai haram. Hukumnya makruh, imam bertempat lebih tinggi dari makmumnya. Maka saya heran dengan ya mungkin karena kejahilan ya. Ada membangun masjid itu membuat mihrab itu imamnya dibuat lantainya agak tinggi, kadang 1 jengkal. Itu sebenarnya tidak boleh para jemaah. Karena minimal hukumnya makruh. Ya. Adapun ada ulama yang membolehkan, itu adalah pendapat yang lemah dengan dasar hadisnya Nabi ini, salat Nabi di atas mimbar. Nabi salat di atas mimbar itu boleh ketika ada hajat. Makanya hukum imam lebih tinggi tempat dari makmum boleh kalau apa? Kalau ada hajat. Tapi kalau kebiasaan tiap hari ya tidak boleh, hukumnya makruh. Maka hadis Nabi tadi dibawa kepada pemahaman apa? Yajuzu indal hajah. Bolehnya imam lebih tinggi dari makmum kalau ada hajat, sebagaimana kasus Nabi SAW ketika mengajari salat, boleh itu jemaah. Tapi kalau tidak kesehariannya maka hukumnya makruh, tidak sampai haram, tapi itu makruh. Maka lebih afdol kalau masjid sudah kadung tinggi temboknya, tinggal dibuang ya, jangan dibiarkan, karena insya Allah tidak terlalu berat kalau sekedar membongkar yang mihrab yang sudah kadung tinggi. Kadang sampai berapa? Sampai 1 jengkal kadang cuma. Ada yang memang cuma setengah jengkal saja. Cuma ini tidak diperbolehkan, harus rata. Termasuk tidak perlu juga kalau tempat imam ini karpetnya tumpuk 7 ya mah. Ya podo aja tinggi lagi dah. Tidak perlu lah jemaah. Podo aja sama saja, karpetnya sama ya. Cuman kalau mau spesial imam ya karpet sing enak, sing empuk enggak apa-apa. Tapi sampai tumpuk 7 jemaah ya podo aja tinggi berarti. Tidak boleh ya. Baik, Allah taala alam. Nggih, monggo. Teratus, nggih. Mm-mm. Mm-mm. Mm.
Bagus. Baik. Jadi jemaah, itu hukum asal ya. Jadi subuh itu seperti itu 100 sampai 60 sampai 100 ayat. Tapi bagi imam tetap harus memperhatikan juga jamaah. Ketika jamaah mungkin banyak orang tua, banyak yang lemah atau musafir, ya, sehingga di tempat safar itu banyak orang yang butuh waktu cepat seperti ditunggu oleh pesawat di airport di mana, ya, kembalikan kepada kondisi. Makanya Nabi memerintahkan untuk lebih meringankan lagi. Seperti dalilnya apa kok? Kan kita dianjurkan itu sudah ringan syariat itu. Tapi kita dibolehkan lebih ringan lagi dari yang biasanya ketika ada hajat. Seperti apa tadi? Safar ya, di airport, sholat. Jangan panjang-panjang, walaupun kebiasaannya kalau tidak safar itu panjang. Seperti tadi ada yang lemah, orang sakit, orang-orang tua, ya, yang kalau 100 ayat saja mereka agak berat. Maka ini boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi ketika sedang sholat mendengar anak kecil. Pernah ya dengar hadis itu ya? Anak kecil nangis. Lalu apa kata Nabi? Tadinya aku mau perpanjang sholat, hanya ketika mendengar bayi kecil menangis, khawatir ibunya terganggu, aku pendekkan. Nah berarti imam boleh memperpendek lagi dari yang sudah sudah sesuai syariat pendek itu, boleh dipendekkan lagi apabila ada hajat. Seperti misalnya di sholat subuh jemaah di airport, subuh di airport boleh baca kulhu untuk, karena ini darurat orang, apalagi bergantian dan semisal. Jangan karena mentang-mentang sholat subuh panjang, harus panjang juga panjang. Enggak, lebih dipendekkan lagi boleh. Jadi kalau ada hajat kebutuhan boleh lebih pendek. Jadi berarti adanya kebutuhan dari yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi asalnya kita sudah ringan, lalu diperingan lagi ketika ada udzur. Nah itu jemaah. Jadi ketika kita sudah ringan, subuh 100 ayat itu sudah ringan segitu tuh. Cuman boleh kita peringan lagi ketika ada hajat. Misalnya kalau jamaahnya berat ya jemaah. Dan juga baca jemaah kalau imam bacaan juga kurang bagus tapi dipaksakan panjang, juga malah mengganggu orang, jadi tidak khusyuk salatnya. Ya kan? Malah orang mengeluh seperti tadi. Ya kalau bacaan enak tuh jemaah, Masya Allah 100 ayat tuh tidak terasa. Loh kok cepet yo saking enak bacaan imam. Tapi kan jarang tuh jemaah yang begitu tuh. Ya kecuali tempat-tempat khusus. Kalau kayak kita bacaan pas-pasan ya jangan terlalu panjang lah kalau bacaannya. Jadi sesuaikan. Cuman tetap perpanjang, usahakan kalau subuh walaupun tidak sampai 60 ya, agak panjang sedikit. Nah, wallahu a'lam. Cukup jemaah ya, subhanallah. Ayo. Baik. Jadi bagaimana hukum sholat? Dan jelas kita tidak boleh sholat ya di masjid yang ada kuburannya. Tidak boleh juga kita sholat di kuburan yang dibangun padanya masjid. Jadi bisa jadi kuburan lebih dahulu lalu dibangun masjid, tempat sholat maksudnya. Atau masjid duluan ada lalu kubur orang di masjid. Nah masuk di masjid berjamaah, yang dimaksud di masjid tidak harus di dalam. Jadi tolak ukurnya adalah tanah masjid. Walaupun di belakang masjid, di samping masjid, di depan mihrab, walaupun di tembok, tapi itu adalah tanah masjid, maka itu namanya telah menjadikan masjid kuburan sebagai tempat ibadah. Dan sholat di situ tidak boleh. Ada khilaf ulama sah tidak sahnya. Cuman yang jelas, kalaupun sah berdosa, kalaupun berpendapat yang lebih berat lagi adalah tidak sah. Taib. Nah sekarang bagaimana dengan masjid yang di situ menghadap kuburan, tapi ada pembatas? Maka ini boleh selama kuburan bukan tanah masjid. Yani bisa saja masjid sebelahnya kuburan, tidak masalah. Atau di depannya kuburan, tidak masalah, selama kuburan itu bukan tanah masjid. Namun Syekh Fauzan berfatwa hendaknya dijadikan ada tembok yang membatasi ya antara tanah masjid dengan tanah kuburan, atau adanya orang yang berlalu lalang, yakni jalan untuk berlalu lintas. Masalah kuburan kelihatan tidak masalah. Masalah kuburan kelihatan tidak masalah para jemaah. Yang penting ada jalan yang membatasi antara kuburan dengan masjid, atau tembok sekalian, maka itu lebih baik lagi. Jadi kuburan tidak kelihatan lebih baik lagi, tapi kelihatan pun tidak masalah, bukan menjadi tolak ukur. Jadi tolak ukurnya apa? Masuk tanah masjid atau bukan, itu saja. Tanah masjid jemaah. Karena tanah masjid adalah tanah yang dianggap masjid, tanah masjid itu.
Ya, jadi tidak harus dikubur di dalam, tapi maksudnya di tanah masjid. Jelas ya? Itu fatwa dari Syekh Fauzan hafizahullah taala. Di Saudi juga banyak jemaah. Di Saudi banyak masjid di sampingnya kuburan. Banyak di Saudi. Bahkan di Saudi kuburan nggak ada yang ditutupi, nggak ada pohon-pohon, bahkan nggak ada tembok, hanya tembok ya 1 meter saja. Dan nampak kelihatan, tidak masalah. Bahkan Masjid Nabawi sebelahnya kuburan apa? Kuburan baki, tapi kan dibatasi. Nah, ini boleh termasuk. Jadi yang salah itu adalah dikubur di perlataran atau di tanah masjid, lalu di tembok dianggap sudah mencukupi menembok ini. Tidak, tetap dianggap kita sholat menghadap kubur atau sholat di kuburan. Taib ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.